Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Latifatul Farida dari 4B. Nah, di sini aku dan temanku akan membuat video yang berjudul evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama itu pengertian evaluasi komunikasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, ada teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Untuk mengenal evaluasi komunikasi dalam pembelajaran, maka sebaiknya kita harus mengetahui pengertiannya dulu, tidak sih? Ya, kita mulai dari pengertian evaluasi komunikasi. Evaluasi komunikasi memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Namun secara umum, evaluasi komunikasi mengacu pada proses untuk menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan komunikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Evaluasi ini membantu mengukur sejauh mana pesan atau materi pembelajaran dapat dipahami, diterima, dan diaplikasikan oleh peserta didik. Nah, lalu apa sih tujuan dari evaluasi komunikasi itu? Nah, tujuan dari evaluasi komunikasi adalah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komunikasi, memperbaiki efektivitas komunikasi, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komunikasi, memperbaiki strategi komunikasi di masa depan, menentukan dampak komunikasi terhadap audiens, menilai apakah komunikasi telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, teman-teman, evaluasi ini bisa dilakukan pada berbagai tahap proses komunikasi, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi akhir. Evaluasi komunikasi menurut para ahli adalah proses untuk menilai efektivitas dan dampak dari kegiatan komunikasi dalam mencapai tujuan tertentu. Evaluasi ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan seberapa baik pesan, saluran, dan proses komunikasi digunakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Berikut ada beberapa para ahli menyatakan dari pengertian evaluasi komunikasi. Menurut Suhman, evaluasi adalah proses untuk menentukan hasil yang dicapai dari kegiatan yang didesain untuk mencapai nilai atau tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Stanley dan Hopkins, evaluasi adalah kegiatan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Yang ketiga, Wrighstone dan kawan-kawan. Menurut Wrighstone dan kawan-kawan, evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kemudian ada dari Stufleben and Skinfield. Evaluasi adalah proses untuk menyediakan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan. Kemudian yang terakhir ada dari Ajat Rukajat. Menurut beliau, evaluasi adalah proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Nah, kemudian ada fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran. Evaluasi komunikasi dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi penting. Di antaranya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik, menguji efektivitas strategi pembelajaran, dan mengevaluasi dampak pembelajaran. Evaluasi juga membantu dalam perbaikan rencana pembelajaran dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, berikut akan saya uraikan mengenai fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran.
Fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi. Evaluasi membantu menentukan apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan baik dan dipahami oleh peserta didik. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi hambatan komunikasi dan membantu mengoptimalkan strategi penyampaian pesan. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik. Evaluasi dapat memberikan informasi tentang kebutuhan belajar dan minat peserta didik sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dengan mengetahui kebutuhan dan minat, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Nah, fungsi yang ketiga yaitu menguji efektivitas strategi pembelajaran. Evaluasi membantu guru mengetahui apakah strategi pembelajaran yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jika evaluasi menunjukkan bahwa suatu strategi kurang efektif, guru dapat melakukan perbaikan dan mencoba strategi yang lebih tepat. Yang keempat, ada mengevaluasi dampak pembelajaran. Evaluasi dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dan bagaimana pembelajaran telah berdampak pada mereka. Evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran. Yang kelima, perbaikan rencana pembelajaran. Evaluasi memberikan informasi berharga untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan rencana pembelajaran di masa depan. Dengan mengetahui apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Evaluasi membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dalam pembelajaran telah digunakan secara efektif dan efisien. Dengan mengevaluasi penggunaan sumber daya, guru dapat mengidentifikasi area yang perlu dioptimalkan dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan baik. Nah, materi selanjutnya atau materi yang terakhir itu teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riansa akan meneruskan pembahasan yang tadi dipaparkan oleh Saudari Siti Latifatul Farida. Sekarang teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup beberapa metode untuk menilai efektivitas pesan, penerimaan, dan respons dari peserta didik. Metode ini melibatkan umpan balik, observasi, analisis data, dan penilaian secara menyeluruh terhadap proses komunikasi dan dampaknya terhadap pemahaman dan pembelajaran. Berikut adalah beberapa teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Yang pertama, umpan balik atau feedback. Minta umpan balik langsung. Guru dapat meminta siswa memberikan tanggapan langsung mengenai pemahaman mereka setelah suatu materi atau kegiatan pembelajaran. Umpan balik tertulis, memberikan kuesioner atau tugas tertulis yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka tentang proses pembelajaran. Kemudian umpan balik melalui diskusi. Mengadakan diskusi kelas untuk membahas materi yang telah dipelajari, memungkinkan siswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik secara langsung. Yang kedua, observasi. Observasi perilaku siswa. Perhatikan bagaimana siswa bereaksi terhadap pesan yang disampaikan, seperti melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau partisipasi dalam pendidikan. Kemudian, observasi interaksi. Perhatikan bagaimana siswa berinteraksi satu sama lain selama kegiatan pembelajaran, seperti melalui diskusi kelompok, presentasi, atau proyek. Kemudian, observasi hasil karya. Evaluasi hasil karya siswa, misalnya tugas, laporan, atau presentasi, untuk melihat apakah mereka memahami pesan yang disampaikan dan dapat menerapkannya dengan baik. Yang ketiga, ada analisis data. Analisis yang pertama, analisis kuantitatif.
Analisis data kuantitatif seperti nilai ujian untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa secara keseluruhan. Yang kedua, analisis kualitatif. Analisis data kualitatif seperti catatan observasi atau tanggapan tertulis untuk memahami lebih dalam pemahaman dan perasaan siswa. Selanjutnya, analisis data proses. Analisis dasar tentang bagaimana siswa berinteraksi dengan materi dan proses pembelajaran seperti melalui catatan, diskusi atau hasil tugas proyek. Yang keempat, penilaian secara menyeluruh. Penilaian holistik. Penilaian yang mempertimbangkan berbagai aspek komunikasi termasuk kejelasan pesan, efektivitas penyampaian dan respon dari penerima. Kemudian, penilaian terhadap proses dan produk. Penilaian yang tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses bagaimana siswa belajar dan berinteraksi. Kemudian penilaian yang berkelanjutan. Penilaian yang dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang relevan. Yang kelima, metode tambahan. Metode tambahan ini ada mendengarkan dengan aktif. Guru harus benar-benar mendengarkan siswa dan memahami sudut pandang mereka, bukan hanya menyampaikan pesan. Kemudian visualisasi, menggunakan media visual seperti gambar, video, dan presentasi untuk memperjelas pesan. Kemudian ada diskusi dan debat, memfasilitasi diskusi dan debat untuk mempromosikan pemikiran kritis dan kemampuan berbicara di depan umum. Kemudian model pembelajaran yang efektif, memilih dan menerapkan model pembelajaran yang mendukung komunikasi yang efektif. Kemudian pujian dan dorongan, menggunakan pujian dan dorongan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang positif dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif. Kemudian ada bahasa tubuh yang positif, menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti senyum dan kontak mata untuk menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Kemudian libatkan audiens, menggunakan strategi yang melibatkan audiens seperti pertanyaan, kuis, dan permainan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi ini, guru dapat mengukur efektivitas komunikasi mereka dalam pembelajaran, mengidentifikasi area yang perlu ditekankan, dan memberikan umpan balik yang relevan kepada siswa untuk meningkatkan pemahaman dan pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi komunikasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan keberhasilan komunikasi, terutama dalam konteks pembelajaran. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pesan, media, metode, dan respon peserta didik terhadap proses komunikasi yang berlangsung. Fungsi evaluasi komunikasi dalam pembelajaran sangat penting, yaitu untuk mengukur keberhasilan proses penyampaian informasi, meningkatkan efektivitas pembelajaran, serta menjadi dasar dalam perbaikan strategi komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Teknik evaluasi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran mencakup observasi, kuesioner, wawancara, dan umpan balik langsung. Teknik-teknik ini membantu guru memahami seberapa baik komunikasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi siswa. Terima kasih.